Oke teman-teman, setelah kita udah dapat data, kita langsung ke cara pembuatan peta sederhana. Nah, alat yang diperlukan adalah kertas milimeter block. Di sini saya menggunakan Adobe Photoshop grid line-nya dengan ukuran kurang lebih 1 cm. Kemudian busur. Di sini saya menggunakan gambar dari kompas. Oke, tahap yang pertama adalah pembuatan skala. Nah, ini adalah rumus dari pembuatan skala. Jadi jika untuk mencari skala kita memerlukan jarak pada peta dibagi jarak sebenarnya. Oke, jarak pada peta dibagi jarak sebenarnya. Saya akan beri contoh. Saya buat data yang kita peroleh. Saya akan buat contoh. Jadi data yang kita peroleh, setiap 10 meter akan diwakili 1 cm. Jadi setiap 1 cm pada peta akan mewakili 10 meter jarak sebenarnya. Jadi jika ditulis dalam rumus 1 cm banding 10 meter, kita samakan konversinya 1 banding 1000. Nah, ini 10 meter. Jadi skala yang kita gunakan adalah 1 banding 1000. Atau dengan kata lain, setiap 1 cm pada peta mewakili 10 meter pada jarak yang sebenarnya. Untuk pembuatan skala bebas, terserah kalian. Bisa jadi setiap 1 cm mewakili 20 meter atau 25 meter. Bebas, berarti di sini tinggal diganti 25 meter dan ini menjadi 2500. Kurang lebih seperti itu cara pembuatan skala. Oke, kali ini skala kita sebesar 1 banding 1000. Oke, setelah penentuan skala, tiap 1 cm mewakili 10 meter pada jarak sebenarnya. Pertama kita tentukan dulu di mana titik A, titik awal berada. Oke, saya meletakkan titik A berada di sini. Kemudian kita lihat berapa data kita ke titik B, 325 derajat. Nah, kita letakkan busur di sini. Kita lihat 320 derajat berada di sini dengan jarak 3,2 cm. Oke, 320 dengan jarak 3,2 cm. Nah, kurang lebih di sini. Oke, kemudian titik A ke B sudah diketahui. Kita lanjut ke titik B ke C. B ke C 290 derajat, 1,6 cm. 290 derajat berarti di sini 1,6 cm. Nah, kurang lebih di sini titik C berada. Kita lanjut titik C ke D, 305 derajat dengan jarak 1,4 cm. 305 derajat. Oke, 300 di sini berarti kita lebih sedikit ke sini dengan jarak 1,4. Oke, kira-kira di sini. Lanjut titik D ke E, 230 derajat, 3,3 cm. 230 derajat kurang lebih di sini dengan jarak 3,3 cm. Nah, 3,3 cm, 230 derajat. Kemudian titik E ke F. Titik E, untuk mencari titik F, 120 derajat, 5,1 cm. 120 derajat berada di sini dengan jarak 5,1 cm.
Nah, 120 derajat dari titik sini ke sini dengan jarak sekian tadi, 5,1 cm. Dan terakhir titik F ke A. Titik F ke A 90 derajat. Nah, kita pindah kursor ke titik F. Nah, dari sini 90 derajat F ke A. Nah, karena orientasi medan kita titik A tidak terdapat sebuah objek, jadi kita agak kurang tepat. Nah, melenceng kurang lebih 0,3 cm. Tidak masalah karena tidak melenceng terlalu jauh. Oke, jika sudah, kita tinggal membuat garis. Nah, garis ini bertujuan untuk melihat bagaimana wilayah yang sudah kita buat. Nah, kurang lebih seperti ini wilayah yang sudah kita buat. Kita coba bandingkan apakah mirip dengan kondisi yang sebenarnya. Nah, kurang lebih seperti ini dari video yang kita lihat bersama saat pengambilan data. Terdapat 1, 2, 3, 4, 5, 6 titik pengambilan titik poin. Nah, jadi untuk pembuatan peta sederhana lebih baik semakin banyak titik poin sampling akan semakin bagus bentuk yang akan dihasilkan. Karena titik yang saya buat hanya 5 buah titik, jadi hasilnya tidak terlalu bagus. Tapi untuk belajar saya kira tidak masalah. Untuk mempraktekkan lebih baik menggunakan banyak titik agar sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Jika sini melengkung, kurang lebih di sini terdapat titik lagi. Baik, kurang lebih seperti itu yang dapat saya sampaikan cara pembuatan peta sederhana. Lain waktu semoga kita dapat mempraktekkan secara langsung. Terima kasih.